tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Ustadz PH nih Ustadz mengenai pro dan kontra mengenai kehalalan dari vaksin MR. Juga sudah Ustadz jelaskan bahwa di dalam keadaan darurat keadaan tertentu yang diperbolehkan. Nah ini saya ingin bertanya bagaimana komunikasi yang sudah dijalin antara Majelis Ulama Indonesia khususnya dari Kabupaten Batanghari sendiri dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dan bentuk dukungan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Batanghari sendiri bagaimana Ustaz? Ya, oke. Pada prinsipnya, mulai dari tingkat yang paling tinggi Majelis Ulama Pusat sampai Majelis Ulama yang paling rendah di kecamatan, itu semuanya adalah mitra kerja daripada pemerintah. Majelis Ulama dalam hal vaksin ini sejak dari awal sudah memberi dukungan. Contoh, ini khusus kita di Batanghari, waktu pencanangan tanggal 1 Agustus kemarin di SD Seridadi, Majelis Ulama diundang untuk mengkampanyekan atau untuk memulai kampanye MR tersebut. Di sana kita sudah memberikan dukungan bekerjasama dalam bentuk kehadiran kita di sana, dan malah dari Departemen Agama juga, Pak Kemenaknya juga hadir. Nah, itu salah satu bentuk dukungan kita. Kemudian beberapa hari berikutnya itu kita sudah menjalin komunikasi juga dengan Dinas Kesehatan yang difasilitasi oleh DPR. Dalam hal ini Komisi 1 ya, Komisi 1 DPR membicarakan hal ini dari seluruh unsur-unsur yang terkait. Kemudian pada tanggal 6 kemarin kita sudah mengumpulkan para dai yang kita di dalam Majelis Ulama ini. Dai itu adalah merupakan ujung tombak kita untuk menyampaikan informasi pembangunan dan agama kepada masyarakat. Kita sudah mengadakan pertemuan dengan para dai sebanyak 127 orang, dan alhamdulillah pada saat itu Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari dengan penuh semangat memberikan penjelasan kepada para dai itu. Malah pada saat itu diadakan dialog, dan alhamdulillah para dai juga memberikan tanggapan yang sangat positif dalam hal ini. Kembali kepada masalah kontra tadi, biasalah orang yang belum kenal itu kan tidak sayang. Orang yang tidak sayang tidak akan ada rasa cinta. Yang wajar saja karena belum dipahami. Setiap yang belum dipahami itu wajar saja ada pro dan kontra. Tapi alhamdulillah setelah diberikan penjelasan, diberikan pula kopian daripada hasil fatwa nomor 33 tadi, alhamdulillah para dai itu sangat mendukung program ini. Yang jelas kita dari Majelis Ulama mendukung sepenuhnya. Bukan hanya sampai di sini saja, tapi sampai kepada selanjutnya tetap akan mendukung. Kenapa? Karena ini tanggung jawab kita terhadap umat, tertanggung jawab kita kepada masyarakat kita. Majelis Ulama tidak boleh diam. Kalau sudah ada hal yang seperti ini, Majelis Ulama harus pro dan aktif. Itu yang kita lakukan. Berarti kalau dari Majelis Ulama sendiri sudah memberikan dukungan juga ya terhadap imunisasi vaksin MR ini sendiri. Dan ini saya ingin bertanya kepada Bapak Emil Al-Hadi nih Pak, ini sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Batanghari. Ini tanggapan Bapak sendiri mengenai resah masyarakat tentang kehalalan dari vaksin MR ini bagaimana? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pada intinya mengenai vaksin MR ini kan programnya program nasional. Program nasional tentunya di provinsi, di kabupaten kota itu sudah menyeluruh se-Indonesia. Nah, kalau khususnya di Kabupaten Batanghari, alhamdulillah kami di DPRD Kabupaten Batanghari karena melihatnya sudah berjalan mengenai vaksin ini, waktu tanggal 27 Agustus kemarin kami juga mengundang
para pihak, salah satunya Ketua MUI, Kemenak, Dinas Kesehatan dan OPD lainnya, maupun instansi-instansi termasuk Kapolres untuk pemahaman mengenai vaksin ini sendiri yang belum sampai. Kita tahu sosialisasinya mungkin lagi dalam tahap terputus-putus. Karena penyampaian ini ya kita juga lihat di televisi juga nasional sudah ada juga sosialisasi. Nah, kami di Kabupaten Batanghari juga untuk mengenai sosialisasi ini juga tidak mau terputus-putus. Nah, kami sudah sepakat ini para pihak untuk melaksanakan sosialisasi ini dari tingkat bawah maupun ke kabupaten. Nah, kalau respon masyarakat ya wajar kata Pak Ustadz tadi kan, karena pemahaman yang mengenai vaksin MR ini kan karena ada memang terjantik di situnya ada yang haram. Jadi respon masyarakat itu berbagai-bagai, bermacam-macam. Jadi alhamdulillah dengan Fatwa MUI nasional juga sudah menyampaikan mengenai mubah, dan juga ini juga Pak Ustadz PH melalui MUI Kabupaten juga menjelaskan kepada masyarakat. Sebenarnya saya yakin ini kalau pemahaman masyarakat ini mengenai vaksin ini sangat penting. Mengenai hal-hal yang lain tidak juga terakomodir. Jadi hal ini hal yang wajar saya yakin. Tapi kami juga yakin ini masih ada kesempatan karena terakhir itu akhir September ya, vaksin MR ini berakhir. Makanya kami juga melalui Ibu Kepala Dinas Kesehatan maupun dinas-dinas yang lain maupun dari MUI yang nantinya terus kami menyampaikan baik itu secara langsung ke pihak-pihak yang terkait maupun ke media yang salah satunya rekanan dari pemerintah daerah. Terima kasih. Jadi Bapak mungkin bisa Bapak jelaskan bentuk dukungan dari DPRD sendiri untuk mensosialisasikan ini, kira-kira mungkin sudah diadakan sosialisasi di mana saja, di instansi mana saja, ini bentuk dukungannya apa saja? Iya, kalau mengenai bentuk dukungan kami, intinya kan salah satunya kan DPR itu kan bentuknya kan kami di dalam pengawasan. Nah, pengawasan ini dan juga saya lihat kemarin juga Dinas Kesehatan agak tertati-tati dalam mensosialisasikan ini karena ini baru dalam artiannya baru mengenai MR ini, pemahaman MR ini tambah dengan isu-isu di sosial media. Nah, mengenai peran serta kami di DPR, kami turun ke masyarakat, ke sekolah ya, karena sasaran ini sekolah, baik itu sekolah yang di dinas kita di PDK maupun yang di bawah naungan Kemenak. Nah, ini kami terus mensosialisasikan dengan Ibu Kepala Dinas ketika ada kegiatan di sekolah yang untuk dilakukan imunisasi, kami akan mendatangi di situ. Nah, ini kembali lagi ke Dokter Elvi sendiri. Ini Dok, ini sudah ada sinergi yang luar biasa dari DPRD, MUI dan juga Dinas Kesehatan. Ini saya mau bertanya nih Bu mengenai vaksin MR ini sendiri. Sejauh ini progres yang sudah berjalan, sudah berapa persen berhasil dilaksanakan pemberian vaksin yang untuk di Kabupaten Batanghari sendiri nih? Baik, alhamdulillah. Sampai sore kemarin, data terakhir pada sore kemarin di Batanghari dari 74.521 sasaran, kita sudah berhasil mengimunisasi lebih dari 30.000, yaitu pada kisarannya 42%. Jadi dan kita harap, dan ini angka ini cenderung meningkatnya cepat sekali dalam minggu-minggu terakhir ini, dan kita berharap agar pada akhir pelaksanaan kegiatan ini pada akhir September kita bisa mencapai sasaran yang kita inginkan, yaitu minimal 95%. Karena ketidaktahuan sehingga menimbulkan pro kontra yang sebenarnya luar biasa, ditambah lagi oleh pemberitaan-pemberitaan yang tidak semuanya mendukung, yang tidak, bahkan lebih banyak malah membuat masyarakat makin khawatir terhadap program ini. Jadi dari Dinas Kesehatan sendiri, kita yang diberikan amanah untuk melaksanakan program ini menyadari sekali bahwa kami tak akan bisa bekerja sendiri. Nah, karena apalagi sasaran kegiatan ini itu
65% pada sekolah dan kemudian pada masyarakat umum. Sehingga kita dari awal itu berupaya untuk bekerja sama dengan Dinas PDK yang membawahi banyak sekolah dan juga dengan Kementerian Agama. Pada beberapa kesempatan kita diberikan kesempatan untuk berbicara di depan forum. Beberapa hari yang lalu itu di depan para kepala madrasah se-Kabupaten Batanghari. Memang betul pada saat itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kritis yang sebenarnya sebelum acara tersebut saya cukup keder, tapi kita bekali dengan pengetahuan teknis sedemikian rupa dan bahkan jauh ke depan itu adalah untuk mempersiapkan generasi yang lebih baik, karena tidak ingin kita ke depan ini akan terlahir generasi yang cacat gitu kan, bahkan pada beberapa keadaan penyakit ini bahkan bisa menimbulkan kematian. Yang dipersoalkan oleh para guru, karena para guru memiliki tanggung jawab kepada orang tua. Jadi kata para guru tersebut, kami harus menjelaskan kepada orang tua. Jadi bagaimana kami cara mengatakannya, bahwa ini udah jelas bisa dikatakan seperti itu ya, vaksinnya haram, tetapi harus diberikan. Jadi bagaimana kami menjelaskan? Nah, disitulah kita berdialog dengan para guru dan kepala sekolah dan memberikan pemahaman kepada beliau sehingga bisa didapatkan semacam kesepahaman bersama bahwa ini memang pelan-pelan akan terus disosialisasikan kepada orang tua ya melalui sekolah. Saat itu orang tua juga diundang oleh pihak sekolah untuk hadir, sehingga kita punya kesempatan juga untuk bersosialisasi terlebih dahulu, kemudian baru melakukan penyuntikan. Dan tidak jarang juga di beberapa kesempatan saya juga melakukan penyuntikan sendiri, dan kemudian juga menyampaikan kepada orang tua bahwa mereka tidak perlu khawatir, karena kalaupun terjadi kejadian ikutan tadi, yang kita sebut dengan kejadian ikutan pasca imunisasi, maka itu pemerintah juga bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Oke, berarti dari gurunya sendiri pun juga harus ada kesepahaman ya, agar mudah menjelaskan ke orang tuanya. Ya, oh ya, satu lagi saya tadi lupa. Jadi teknisnya seperti ini. Untuk yang pertama penjadwalan itu dilakukan juga bersama-sama antara pihak puskesmas dengan pihak sekolah. Kemudian sebelum dilakukannya kegiatan penyuntikan, sekolah mengirim surat dulu kepada orang tua untuk memberitahukan tentang kegiatan tersebut dan juga meminta memastikan persetujuan, karena begini, bila ada orang tua yang tidak setuju maka kita berikan peluang mereka boleh menyampaikannya secara tertulis gitu ya, jadi sebagai dokumentasi bagi kita juga. Jadi disitulah bentuk kerjasama yang baik antara dari pelaksana kita dari puskesmas dengan sekolah ya. Dalam hal ini sekolah bisa memberikan kerjasama yang begitu baik itu juga tidak lepas dari peran dari Dinas Pendidikan, Dinas PDK dan juga Kementerian Agama yang membawahi sekolah-sekolah tersebut. Ya. Nah, Ibu bersama Bapak juga nanti akan masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih. Ini mungkin juga menjawab keresahan pemirsa di rumah juga yang akan saya